Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang dalam program Memulai Hari Bersama Kristus dengan saya, Pendeta Gary Tengker. Hari ini kita telah sampai pada bagian terakhir dari seri tentang 12 murid Yesus. Kita akan membahas seorang murid yang namanya sangat terkenal, tetapi bukan karena kebaikannya. Ia adalah Yudas Iskariot, murid yang mengkhianati Yesus. Namun hari ini kita tidak hanya akan menghakiminya, tetapi juga belajar dari kesalahannya agar kita tidak jatuh dalam perangkap yang sama. Tetapi sebelumnya, saudara, dimanapun kita berada, mari kita boleh tundukkan kepala, kita berdoa. Segala ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami masih boleh ada, sebagaimana kami ada, kami masih boleh buka mata dan menjalani aktivitas kami masih boleh dalam keadaan yang baik-baik saja. Kami percaya semua karena kasih-Mu. Bahkan kalaupun ada anggota keluarga kami yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit, biar Tuhan yang kuatkan melalui pemberitaan firman-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari dua bagian. Yang pertama, Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar kepadanya 30 uang perak, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Bagian yang kedua dalam Matius 27 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ketika Yudas yang telah menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan 30 uang perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Pertanyaannya, siapa sebenarnya Yudas Iskariot? Nama Yudas sendiri berasal dari bahasa Ibrani, Yehudah, yang berarti pujian bagi Tuhan. Tetapi kontras dengan namanya, hidup Yudas justru berakhir dalam kehancuran dan penyesalan. Dan kenapa dia disebut sebagai Iskariot? Kata Iskariot itu bisa berarti orang dari Keriot, sebuah kota di Yudea di bagian selatan, yang menunjukkan bahwa Yudas adalah satu-satunya murid yang berasal dari daerah selatan. Karena memang murid-murid Tuhan Yesus yang lain kebanyakan berasal dari daerah Galilea. Dalam pelayanan bersama Yesus, Yudas adalah bendahara kelompok murid Yesus. Tetapi dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6, di situ tercatat bahwa ia sering mencuri uang dari kas mereka. Ini menunjukkan bahwa keserakahan Yudas sudah menguasai hatinya jauh sebelum ia mengkhianati Yesus. Dan pada akhirnya, Yudas menjual Yesus kepada imam-imam kepala. Seharga berapa? 30 keping perak. Saudara tahu apa itu 30 keping perak? Itu adalah jumlah yang dalam perjanjian lama adalah harga seorang budak. Menurut Zakaria pasal 11 ayat 12-13. Ia menyerahkan Yesus dengan sebuah ciuman yang merupakan simbol pengkhianatan yang mendalam. Dan setelah melihat Yesus dihukum mati, Yudas menyesal dan mengembalikan uangnya. Namun ia tidak datang kepada Tuhan untuk bertobat, melainkan memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari kisah tragis Yudas,
ada 3 pelajaran penting yang bisa kita renungkan dari kesalahan Yudas. Yang pertama, cinta akan uang dapat menyesatkan hati. Itu sebabnya 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sejak awal, Yudas telah menunjukkan bahwa hati dan pikirannya lebih tertuju kepada uang daripada kepada Tuhan. Sebagai bendahara murid-murid Yesus, ia punya akses terhadap uang persembahan dan sumbangan yang diterima oleh kelompok mereka. Namun dalam Yohanes 12 ayat 6, kita bisa baca bahwa Yudas sering mengambil sebagian uang itu untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Dan keserakahan ini berkembang menjadi keinginan yang lebih besar hingga akhirnya ia jual Yesus demi 30 keping perak. Apa yang terjadi pada Yudas adalah gambaran betapa cinta akan uang dapat membutakan hati manusia dan membuatnya mengabaikan hal yang lebih berharga, yaitu hubungan kepada Tuhan. Dan ini menjadi pelajaran bagi setiap kita bahwa cinta akan uang bukan hanya soal menjadi kaya atau tidak. Bisa saja seseorang memprioritaskan pekerjaan, keuntungan pribadi, atau mungkin kenyamanan duniawi lebih daripada mengutamakan kehendak Tuhan. Jika hati kita lebih mengejar uang daripada Tuhan, kita sedang berjalan di jalan yang sama dengan Yudas. Ingat, uang adalah alat, bukan tujuan. Ketika kita lebih mencintai uang daripada Tuhan, kita bisa kehilangan segalanya, termasuk keselamatan kita. Pelajaran yang kedua adalah penyesalan tidak sama dengan pertobatan. 2 Korintus 7 ayat 10 mengatakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Setelah melihat Yesus dijatuhi hukuman mati, Yudas menyesal loh. Namun penyesalan saja itu tidak cukup. Jika dibandingkan dengan Petrus yang juga melakukan kesalahan besar. Kalau kita masih ingat dia sangkal Yesus 3 kali. Tetapi ada perbedaan antara mereka yang sangat terlihat jelas. Petrus bertobat, dia kembali kepada Tuhan. Sementara Yudas, dia hanya merasa bersalah dan mengambil jalan pintas dengan bunuh diri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita merasa bersalah setelah melakukan dosa, melakukan kesalahan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita datang kepada Tuhan untuk bertobat? Atau kita hanya terjebak dalam rasa bersalah yang menghancurkan? Tuhan selalu membuka pintu pengampunan, tetapi kita harus mau datang kepada Tuhan. Ingat bahwa penyesalan tanpa pertobatan adalah jalan menuju kehancuran. Datanglah kepada Tuhan, karena pengampunannya selalu tersedia untuk setiap kita. Pelajaran yang ketiga adalah, jangan hanya dekat secara fisik, tetapi jauh secara rohani. Kita harus juga dekat secara rohani. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan apa? Kehendak Bapakku yang di sorga. Yudas hidup bersama Yesus selama lebih dari 3 tahun. Ia melihat banyak sekali mujizat. Dia mendengarkan pengajarannya, bahkan mengalami pelayanan
Yesus secara langsung. Namun meskipun dekat secara fisik, tetapi hatinya itu jauh sekali dari Tuhan. Kita bisa saja aktif di gereja loh Bapak Ibu. Bisa saja aktif melayani, bahkan melakukan banyak sekali aktivitas rohani. Tetapi jika hati kita tidak benar-benar mengenal Tuhan, maka kita bisa jatuh seperti Yudas. Dan saudaraku, kedekatan fisik dengan Tuhan tidak berarti kedekatan hati. Pastikan hati kita benar-benar mengenal Dia. Dan dari 3 hal ini, kita bisa simpulkan bahwa kisah Yudas adalah peringatan serius bagi kita semua. Yang pertama, jangan biarkan cinta akan uang menguasai hati kita. Yang kedua, jangan hanya menyesal, tetapi bertobat, kembali kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan hanya dekat secara lahiriah dengan Tuhan, tetapi jauh di dalam hati. Itu sebabnya, saudara, pada pagi hari ini, mari kita periksa hati kita. Apakah kita benar-benar mengenal Tuhan? Mari, jika Anda merasa telah menjauh dari Tuhan, datanglah kepadanya. Kapan? Sekarang ini, saat ini. Dia penuh kasih dan siap mengampuni serta memulihkan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pelajaran yang kami dapat dari kebenaran kitab suci, sehingga kami boleh belajar bahkan dari orang-orang yang melakukan kesalahan. Dan biarlah pada pagi hari ini kami tetap teguh berjalan dalam iman kepada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami bersama orang-orang yang kami kasihi, istri, suami, anak-anak, orang tua kami, bahkan terlebih jika ada yang saat ini sedang terbaring dalam sakit penyakit, biar Tuhan yang pulihkan, Tuhan kasih yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengar firman Tuhan, membaca, merenungkannya, maka tetap berjalan dalam iman, dan jangan lupa untuk memulai hari bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.